Modul 1, 4 Budaya Positif. Kenalkan, nama saya Suharjito, CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan, Unit Kerja SD Negeri 2 Panunggalan. Rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya laksanakan. Latar belakang. Bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di sekolah selalu diberikan hukuman dan hal tersebut cenderung mempermalukan diri anak. Tujuan aksi nyata. Untuk menciptakan manusia yang berbudaya disiplin. Tolak ukur. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang dibuat. Langkah tindakan yang dilakukan. Desiminasikan aksi nyata yang saya yang berhubungan tentang hubungan sekolah Sedayu 1 yang saya hormati Ketua KKG Gugus Diponegoro dan Bapak Ibu Guru Dabin 1. Kegiatan kelompok kerja guru Gugus Diponegoro Dabin 1 Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Grobogan dengan tema Desiminasi Budaya Positif. Sabtu, 24 Agustus 2024 dimulai. Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang pertama yaitu sambutan Ketua KKG Kelompok Kerja Guru Gugus Diponegoro kepada Bapak Suharjito, Sarjana Pendidikan Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Putri Indarti selaku pengawas Dabin 1, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Dabin 1, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta KKG Dabin 1 Gugus Diponegoro. Syukur alhamdulillah
marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sempat dan sehat sehingga kita bisa hadir di SD 1 Panunggalan dalam keadaan sehat untuk kegiatan KKG pada hari ini. Salawat dan salam layak kita berikan kehadirat Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu saat nanti di yaumil akhir. Untuk hari ini yang saya beri banyak rekan-rekan yang terpaksa belum bisa hadir karena masih kegiatan lain-lain bulan Agustus. Jadi mungkin belum maksimal seperti biasanya. Bapak Ibu, kegiatan KKG ini bertujuan itu untuk berkolaborasi dan memperbanyak pengalaman kita. KKG sebagai wadah bagi panjenengan semua, termasuk juga saya, dalam mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, kemudian mendapatkan pula ilmu-ilmu dari rekan-rekan kita yang bisa kita terapkan di sekolah. Untuk semester ini kita nanti sudah membuat rencana untuk melaksanakan 4 kali webinar, 4 kali webinar. Kemudian nanti sudah kita mengadakan pertemuan secara klasikal seperti ini. Kemudian kita juga siap untuk mewadahi bagi rekan-rekan yang saat ini mengikuti PPG dalam jabatan. Jika memang membutuhkan sarana KKG untuk berkegiatan, kemudian kita juga menyediakan wadah bagi rekan-rekan CGP yang mau berkegiatan di KKG kita ini, ya. Untuk itu nanti Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG saja maupun CGP bisa berkoordinasi langsung dengan kita selaku panitia KKG ketika ingin melaksanakan sebuah kegiatan di KKG. Kita akan melatih panjenengan semua. Kita siap untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh rekan-rekan anggota KKG. Demikian Bu yang saya sampaikan untuk hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas 1 kepada Ibu Sri Kandi Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kepada kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah Siang 21 yang saya hormati, Ketua KKG di Ponorogo, Bapak Suharjito SSD, yang saya hormati serta Bapak Ibu guru sebetulnya 1 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita tak lupa untuk memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat di bawah ini, sehingga kita bisa melaksanakan KKG di SD Negeri 1 Panunggalan ini dalam keadaan sehat walafiat dan suatu apa. Selawat serta salam tak lupa kita doakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan di syafaatnya di dunia maupun di akhir. Bapak Ibu, benar apa yang disampaikan oleh Pak Sitorge pada hari ini memang anggotanya tidak penuh. Satu, kalau dikumpulkan mungkin hanya 1 ruangan, satu saja. Namun kita maklum Bapak Ibu,
karena memang pada bulan Agustus itu banyak sekali kegiatan. Mulai kemarin ada lomba-lomba, kemudian jamrang, ya. Jamrang ini yang juga menyita waktu dan tenaga. Kenapa saya sampaikan menyita waktu dan tenaga? Karena untuk ikut jamrang ini perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Ini karena nanti di kemarin ya di Jawa itu kalau persiapannya kurang, tentunya anak-anak juga di sana juga tidak bisa mengikuti jamrang itu dengan baik. Ini alhamdulillah jamrang sudah berlalu dan sukses sangat gitu ya. Karena apa? Karena sudah berakhir. Selamat untuk Pangkalan yang mendapatkan juara atau berprestasi ya. Kemarin kayaknya ada ya, SD Pangkalan 1, terbiar 2 ya, kayaknya terbiar 2 putra dan putri. Tepuk tangannya untuk SD Pangkalan 1. Kemudian yang satu lagi mana itu? Sudah? Yang kedua itu. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon pada kalian semua agar rajin dalam mengikuti kegiatan KKB ini, dan dalam mengikuti ini diikuti dengan sesungguhnya ya Bapak Ibu. Siapapun narasumbernya, kita tidak usah memandang narasumber, yang penting ilmu yang kita dapatkan. Apa yang disampaikan kita perhatikan, kita implementasikan pada tugas kita keseharian sebagai seorang guru. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diseminasi kegiatan oleh Bapak Suharjito. Ya, terima kasih untuk yang silakan terlihat ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendesimasikan 1.4 yaitu budaya positif, karena budaya positif itu memang sangat diperlukan di sekolah kita dalam kurikulum pembinaan belajar ini. Ya. Kita pahami dulu tentang budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari budaya yang positif. Kata dasarnya seperti itu. Budaya itu apa? Budaya adalah pikiran, akal, budi, adat istiadat. Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab, maju. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar untuk diubah. Itulah yang namanya budaya. Jadi ini yang ingin kita tanamkan di anak-anak kita. Budaya sesuatu yang sudah dan harus menjadi kebiasaan dan kehidupan mereka. Kemudian positif itu pasti, tegas dan tentu. Itu semua berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesetaraan individu atau kelompok. Ya. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat mempengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Di sini kita memiliki peran yang sangat penting karena kita seorang pendidik dan juga seorang pembelajar. Jadi kita harus menerapkan atau menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut. Ya. Materi kegiatan hari ini ada 6. Pertama, perubahan paradigma, yaitu paradigma pola pikir kita.
pandangan kita, kemudian tentang disiplin positif dan nilai-nilai bersih universal, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian retribusi 5 posisi kontrol dan juga retribusi segitiga retribusi. Ada tanya kembali. Setuju atau tidak? Ini bisa dijawab dalam hati Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini terkait penghargaan, mohon maaf, kemarin kita diskusikan banyak. Penghargaan itu jangan berupa barang, uang, atau sejenisnya. Cukup kita menggunakan ucapan verbal. Selanjutnya, perubahan paradigma yang kita lakukan yang pertama, ketika kita mengepakkan tangan, misalkan di sini ada uang 100.000 misalkan. Mana? Iya. Mana? Ini misalkan. Nah ini uangnya mana? Ini ada uangnya. Misalkan Mas 100.000 ini mau diminta sama temannya, misalkan Mas. Pasti kita akan berusaha untuk mempertahankannya atau tidak? Nyarutang. Nah kalau Pak Anwar kata nyarutang tidak dipertahankan langsung bersihkan. Inilah. Setiap orang itu pasti akan mempertahankan apa yang dia yakini. Ada A dan B. Sopir dasar ini apa namanya? Sopir dasar di kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga pada. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Seperti tadi saya cobakan, kalau kita menghafal ulang, yang satu akan mempertahankan, yang satunya akan berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan uang itu. Itulah perilaku dasar manusia. Lanjutkan. Ya. Perubahan paradigma. Nah. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid pasti. Itu ilusi. Saya itu harus mengontrol murid saya. Tidak bisa murid saya itu sesuka hatinya sendiri. Atau keinginan siswa saya itu seperti itu, itu tidak bisa. Nanti dan kelasnya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau orang itu dibuat merasa bersalah, nanti karakternya muncul atau semakin kuat. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kita yakini. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Ya. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri ya. Stimulus responnya begini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pilihannya atau teori-teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika ada stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya seperti ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Cuma tujuannya kadang itu yang berbeda. Ada orang yang bertujuan baik. Nah, perilaku buruk ini kan terkadang tujuannya juga baik, supaya saya diperhatikan oleh orang lain. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Betul atau tidak? Bisa ya. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tinggal
Panjenengan itu mau nggak dikontrol sama orang lain itu kan terserah diri panjenengan sendiri ya. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak mungkin, karena setiap orang akan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya kalau seperti itu, ketika rujukan gagal paksaan gitu ya. Ya sebenarnya ya harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi komunikasi dan berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah, berpikir ya menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah. Oleh ayat itu menang dan menang. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, ya. Jadi ini gambaran tentang transformasi pendidikan budaya positif dari filosofi Yajar Dewantono. Kemudian pendidikan itu menuntun manusia untuk merdeka dan mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ya. Dari kontrak oleh William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita harus pahami ini. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pembelajar, kita harus tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain akan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ada teorinya namanya teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Contohnya, siswa itu tertib dalam berpakaian karena ada dia menghindari hukuman. Engkau aku tidak berikut aku Pak Guru. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan, biasanya itu ketika anak dengan orang tuanya, Bu, ya saya yang beli Bu, nanti sisanya susu epek. Nah, untuk saya itu adalah dari motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Saya itu belajar, pintar, juara 1, bangga. Kemudian nilai-nilai pendidikan universal dan juga keyakinan jelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset atau kekuatan, akan menciptakan 5 posisi kontrol, yaitu penghubung, membuat rasa bersalah, teman, komando, dan juga manajer. Kemudian realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ya makan. Yang utamanya ya makan, minum. Karena untuk bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan ini. Siapapun dia pasti ingin berkuasa. Entah itu di dalam keluarganya, entah itu di kelasnya, entah itu dimanapun. Ibu-ibu itu biasanya yang saya gitu. Di keluarga itu lebih berkuasa. Karena apa? Anak-anak ini harus urus sama ibu. Seperti itu gitu. Ya. Jadi belum memperjuangkan anak dan seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini pasti. Setiap orang pasti butuh kasih sayang. Kemudian kesenangan dan juga kebebasan. Siapapun laki-laki atau perempuan, siapapun butuh kebebasan. Tidak begitu ya. Mana disiplin? Yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasar dengan nilai-nilai yang diri kita hargai. Lanjut lagi. Ya, nilai-nilai disiplin positif dan juga nilai kebijakan kebajikan universal. Nah ini tadi kata-kata disiplin. Nah kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Kemudian mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin sendiri,
dari murid-murid Sakopes dan juga Patu. Disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah. Jadi dari awal makna disiplinnya itu apa? Kemudian berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau murid kita itu berpakaian lengkap dan kamu disiplin. Kalau tidak lengkap, kamu itu tidak disiplin. Kan seperti itu yang selalu muncul dalam benak kita. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Mana kata disiplin menurut Yajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ini makna kata disiplin menurut Yajar Dewantara. Kemudian kita juga pada nilai-nilai kebajikan menurut Yajar Dewantara maupun Diagnosis, di mana kedua para pendidikan itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, sehingga disebut dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi kita sering, dan belum ngerti ini ya, sering mendengar atau ada jurusan untuk kegiatan P5. Profil pelajar Pancasila, apa sih profil pelajar Pancasila? Ya. Profil pelajar Pancasila itu ya nilai-nilai kebajikan tadi yang ingin kita harapkan pada murid. Lanjut ya. Ya, sebagai seorang pendidik kita harus merefleksi diri. Sebuah pertanyaan, saat Bapak Ibu hadir bekerja ke sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu semua? Apakah ini supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah? Yosewu kemarin saya betapa yang ditegur oleh Bapak Ibu kepala sekolahnya, karena ya mohon maaf memang mungkin datang terlambat karena suatu hal ya. Kemudian karena mungkin Bapak Ibu ingin dilihat dan dibujuk di lingkungan Anda, saya itu ingin berangkat pagi supaya dilihat ada pagi dan lingkungannya setengah itu untuk sekolah. Ya. Kemudian ada yang berusaha dan bertanggung jawab menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan guru Anda, serta lingkungan Anda, karena ada percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Ini pada poin ketiga ini Pak Asari. Pak Asari itu orang yang selalu berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan. Karena begini, Pak Asari itu, saya itu yang paling tua di sini, bahkan di Dabin saya itu paling tua, sehingga saya harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Itu Pak Asari sekali dari nomor 3. Ya. Bapak Ibu, dari tiga alasan ini, manakah yang paling kuat mendasari tindakan Bapak atau Ibu dalam suatu proses perubahan motivasi dalam diri Anda? Apakah pertama, kedua, atau ketiga? Ketiganya Pak.
ketiganya. Nah, berarti punya jawaban sendiri monggo. Melaksanakan kewajiban itu kan sama di sini dengan apa yang saya ingin berusaha dan bertanggung jawab menghargai diri Anda sendiri sebagai perwakilan bagi murid-murid mereka itu. Karena kita dapat gaji, maka saya harus berangkat. Masalahnya nek gaji teh. Yo. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Pak Lur. Permasalahan itu muncul ketika gajinya ternyata dibuka di BPD. Nah, sehingga nanti ada dosa kami gajinya itu maksudnya telat ya, berangkatnya telat. Oh iya. Nggih Mbak Dewi. Ya. Semoga nanti supaya tidak telat, ya saya Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon untuk Bapak Ibu gurunya jangan dititipkan di PPJ gajinya ya, supaya tidak telat berangkatnya. Ini dari motivasi untuk mendasari Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kedua dalam tanda nasional pilihan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Pak Nur, pernah disepakati nilai kebajikan bersama sekolah belum? Belum. Semoga nanti disepakati ya. Oke, nanti didiskusikan bersama-sama berkolaborasi ya. Pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud budaya sekolah yang positif. Tujuan mulia dari penerapan dididik positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Dalam kurikulum KTSP itu ada 18 tuntutan karakter yang harus kita penuhi. Begitu pula dalam kurikulum ini 13 yang berorientasi pada bentukan karakter dan saat ini pun masih sama. Kemudian ditambahkan dengan berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Ini yang sulit itu anak saat ini dengan kemajuan teknologi ya, atau berbagai global. Terkadang itu malah sulit untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Padahal itu sebenarnya kebalik. Dengan berwawasan global, dia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini contoh budaya disiplin positif yang sudah terlaksana di sekolah saya di Negeri 2 Panunggalan. Itu kegiatan upacara, anak tertib, pakaian, kerapian, terusan berbarisnya sudah tertib. Yang paling utama di situ. Bukan ketika disiapkan kok masih berkat dan tidak seperti itu ya. Karena kemarin itu ada pengalaman dengan anak saya di SMP. Dia itu protes sama saya ketika CSD itu berbaris rapi. Di SMP ternyata masih banyak yang bicara dan beta-beta sendiri. Kemudian ini contoh kegiatan di positif, ada kegiatan literasi di pojok baca. Jadi ini kemarin memang ada kata pojok baca itu di kelas atau di luar kelas? Kelas. Pojok baca itu di luar kelas. Kalau di dalam kelas namanya sudut baca. Ini sudah dikonfirmasi oleh BPPMP. Ya. Jadi yang namanya pojok baca itu berada di luar kelas, ada sebuah tempat. Sudut baca. Kemudian kalau di dalam kelas itu namanya sudut baca. Pojok. Nah, walaupun tempatnya di pojokan Pak, iya seperti itu. Itu yang dikonfirmasi dari BPPMP. Kemudian selanjutnya, ini kegiatan cuci tangan, ya. Dan semoga saja itu juga terlaksana di tempat yang lain, walaupun mungkin tidak setiap hari, itu ya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ya. Tapi sebaiknya setiap hari. Lanjutkan Mas. Mas lanjut Mas. Ya. Membaca seharusnya, saya yakin saat ini hampir di semua sekolah ya, untuk meningkatkan religius ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bersalaman dengan guru. Kenapa tidak guru bersalaman dengan anak? Karena gurunya telat.
Bukan karena gurunya telat. Jadi di sini kita cuma diajarkan bahwa kita itu harus menjadi guru yang dinantikan kehadirannya oleh siswa. Sehingga siswa akan selalu berusaha datang lebih pagi daripada gurunya untuk mendapatkan keberkahan dengan menyambut guru. Inilah sebenarnya budaya yang kita harapkan, betul loh. Kalau dalam agama itu yang muda lebih dulu menyambut. Betul. Kalau kita lanjutkan, nah, berbaris, ya, berbaris yang rapi nanti dicek. Kerapian dan juga utamanya buku. Selanjutnya, ya, di sini peran kita sebagai seorang guru menyambut siswa memasuki kelas karena kita seorang guru. Ya, guru ini sebesar guru. Jangan sampai kita Gede guru, gede muridnya. Iya, karena muridnya kebetulan gemuk-gemuk gitu, ya. Ya, jadi. Nah, ini bisa ini membaca hafalan surat pendek. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu di Jumat itu bisa menghafalkan 1 juz ahad. Juz 30. Ya, jadi juz 30 itu hafal. Ya. Selanjutnya ya, sekarang motivasi belajar manusia menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi ya, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan kekebalan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengerti diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, ya, yang motivasi tadi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan itu motivasi eksternal dari luar motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan jalan juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ya disinilah tujuan disiplin positif itu. Tujuan disiplin positif di sekolah kita itu yang ketiga itu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan apa. Ya. Kalau belum seperti itu, belum sampai kita nanti. Lanjutkan, ya. Pernyataan yang ketiga. Ini ada sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sino, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara terhadap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk giginya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung giginya. Di sini muncul dua pertanyaan pertama. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju atau tidak? Ketika Pak Seno mempermalukan IPA karena dia tidak memperhatikan pelajaran. Tidak setuju. Mengapa? Bingung. Karena itu menjatuhkan mental anak. Iya. Iya. Ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa hukuman? Mengapa bukan konsekuensi? Ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau dia itu tidak memperhatikan pelajaran, kenapa dia? Kalau konsekuensi kan harusnya berkaitan dengan pembelajaran. Tapi karena disuruh pegang hidup, nah itu merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya, terkadang kita akan didukung oleh sebuah penghargaan. Penghargaan itu bukan sesuatu yang wah asik sekali. Misalkan selanjutnya,
Pak Erwan itu segera kamar. Misalkan seperti itu. Suatu saat ketika Pak Erwan, saya itu kan seperti itu. Tapi harus tetap sakit karena tadi hukuman dari sebuah pekerjaan. Saat kita beberapa kali menjadikan dia kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfie Kohn. Alfie Kohn mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu bisa menghancurkan potensi. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan yang sesungguhnya adalah belajar. Iya, ini dihukum oleh penghargaan. Ketika kita dihukum oleh penghargaan, pahalanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan itu juga merusak hubungan. Kenapa bisa penghargaan merusak hubungan? Penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan hadiah pada satu anak di kelas, maka anak yang lain itu akan merasa iri, sehingga hubungan mereka akan menjadi retak atau renggang. Seperti itu. Selanjutnya, ya, dihukum oleh penghargaan selanjutnya ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas kita. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Ya. Bentuk program kebersihan atau apresiasi yang perlu kita lakukan. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian pengakuan yang kita berikan itu harus konsisten dan berfokus pada proses. Padahal itu sebenarnya kebalik. Dengan berwawasan juga, dia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini contoh budaya disiplin positif yang sudah terlaksana di sekolah saya di Bapak Negara. Itu kegiatan upacara, anak tertib, pakaian, kerapian, kerusakan berbedanya sudah tertib. Yang paling utama di situ. Bukan ketika disiapkan kok masih tidak seperti itu. Ya. Karena kemarin itu ada pengalaman bukan anak saya di SMP. Dia itu protes sama saya ketika di SD itu berbaris rapi, di SMP ternyata masih banyak yang bicara dan kita sendiri. Kemudian ini contoh kegiatan di positif, ada kegiatan literasi di pojok baca. Jadi ini kemarin memang ada kata pojok baca itu di kelas atau di luar kelas? Kelas. Pojok baca itu di luar kelas. Kalau di dalam kelas namanya sudut baca. Ini sudah dikonfirmasi oleh BPPMP. Ya. Jadi yang namanya pojok baca itu berada di luar kelas, ada sebuah tempat Sudut baca. Kemudian kalau di dalam kelas itu namanya sudut baca. Pojok. Nah, walaupun tempatnya di pojokan Pak, iya seperti itu. Itu yang dikonfirmasi dari BPPMP. Kemudian selanjutnya, ini kegiatan cuci tangan, ya. Dan semoga saja itu sudah terlaksana di tempat yang lain, walaupun mungkin tidak setiap hari, ya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ya. Tapi sebaiknya setiap hari. Lanjutkan Mas. Mas lanjut Mas. Ya, membaca selalu senang. Saya yakin saat ini hampir di semua sekolah ya, untuk meningkatkan religius. Ya. Kemudian selanjutnya, nah
Ini bersalaman dengan guru. Kapan? Kenapa tidak guru bersalaman dengan anak? Karena gurunya telat. Bukan karena gurunya telat. Jadi di sini kita juga diajarkan bahwa kita itu harus menjadi guru yang dinantikan kehadirannya oleh siswa. Sehingga siswa akan selalu berusaha datang lebih pagi daripada gurunya untuk mendapatkan keberkahan dengan menyambut guru. Inilah sebenarnya budaya yang kita harapkan, betul loh. Kalau dalam agama itu yang muda lebih dulu menyambut. Betul. Dalam agama. Kalau kita lanjutkan, nah, berbaris, ya, berbaris yang rapi nanti dicek. Kerapian dan juga utamanya buku. Selanjutnya, ya, di sini peran kita sebagai seorang guru menyambut siswa memasuki kelas karena kita seorang guru. Ya, guru ini sebesar guru. Jangan sampai kita jarang. Gede guru, gede muridnya. Iya, karena muridnya kebetulan gemuk-gemuk gitu, ya. Ya, jadi. Nah, ini bisa ini membaca hafalan surat pendek. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu di Jumat Menjelang itu bisa menghafalkan 1 juz ahad. Juz 30. Ya, jadi juz 30 itu hafal. Ya. Selanjutnya ya, sekarang motivasi belajar manusia menurut James Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi ya, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan kekebalan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengerti diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjutnya. Ya, yang motivasi tadi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan itu motivasi eksternal dari luar motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan jalan juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ya di sinilah tujuan disiplin positif itu. Tujuan disiplin positif di sekolah kita itu yang ketiga itu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan apa. Ya. Kalau belum seperti itu, belum sampai kita nanti. Lanjutnya, ya. Ternyata negatif. Ini ada sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sino, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara terhadap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sino. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini muncul dua pertanyaan Bapak. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap IPA? Setuju atau tidak? Ketika Pak Sino mempermalukan IPA karena dia tidak memperhatikan pelajaran. Tidak setuju. Mengapa? Bingung. Karena itu menjatuhkan mental anak. Iya. Iya. Ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa hukuman? Mengapa bukan konsekuensi? Ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau dia itu tidak memperhatikan pelajaran, kenapa dia? Kalau konsekuensinya harusnya berkaitan dengan pelajaran. Tapi karena disuruh pegang hidup, nah itu merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya, terkadang kita akan
akan didukung oleh sebuah penghargaan. Penghargaan itu bukan sesuatu yang wah asik sekali. Misalkan saja Pak Erwan ini segera kamu. Misalkan seperti itu. Suatu saat ketika Pak Erwan saya itu kan seperti itu. Tapi harus tetap sakit karena tadi hukuman dari sebuah penghargaan. Saat kita beberapa kali menjanjikan dia kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfie Ott. Alfie mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu bisa menghancurkan potensi. Menurut Ron, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan yang sesungguhnya adalah belajar. Ya, ini diukur oleh penghargaan. Ketika kita diukur oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan itu juga merusak hubungan. Kenapa bisa penghargaan merusak hubungan? Penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan hadiah pada satu anak di kelas, maka anak yang lain itu akan merasa iri, sehingga hubungan mereka akan menjadi atau renggang. Seperti itu. Selanjutnya, ya, dihukum oleh penghargaan selanjutnya ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas kita. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang perlu kita lakukan. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian pengakuan yang kita berikan itu harus konsisten dan berfokus pada proses. Contoh pengakuan. Pembuka, kemarin saya perhatikan kamu itu seperti ini. Kemudian nilai bajikan yang muncul adalah rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, atau ada murid baru yang ada di dalam kelas kita. Kemudian saya menghargai terhadap apa? Nilai bajikannya kalau kita menghargai, bajikannya apa? Peduli. Ada kepedulian. Kemudian pada saat kapan? Ada situasinya bagaimana? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam mengerjakan tugas kelompok. Ya. Ini ada pertanyaannya, hukuman atau konsekuensi terkait dengan beberapa hal ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, karena tidak ada keterkaitannya antara perbuatan yang dia lakukan dengan tindakan yang harus dia lakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Nah, menurut Mas Kavi, nah, lanjutkan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada alat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
hukuman. Lari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa kok lari kok hukuman loh? Karena ada pelajaran PJOK di sini. Ya, lari itu kan bagian dari olahraga. kegiatan olahraga. Selanjutnya, nah ini hukuman konsekuensi dan konsekuensi. Selanjutnya, nah perbedaan hukuman dan konsekuensi kita harus tahu ini, ya harus dipahami benar-benar. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati ketika kita hukum. Pernah nggak kita menghukum? Pasti. Ya kan? Pernah kita memberikan konsekuensi padanya? Pernah. Dan itu juga pasti. Karena itu salah satu bagian kita sebagai seorang pendidik. Ya. Konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik itu pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu pada hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan itu jika ada konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi pasti memiliki dampak yang berbeda. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika dilakukan hukuman, maka identitasnya beda. Ketika menggunakan konsekuensi atau restitusi, maka nanti identitasnya akan sukses. Pengaruhnya apa? Kalau kita berikan hukuman, maka pengaruhnya negatif. Saya tidak melakukan ini karena nanti akan saya mendapatkan yang saya akan dukung, lakukan. Tapi kalau konsekuensi, dia netral. Oh iya, dan saya menyebutkan hukum saya ganti hukum. Tapi kalau restitusi karena membangun, maka dampaknya akan positif. Dia menyadari kesalahannya, kemudian tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ciri-ciri restitusi ini penting sekali. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, manusia harus belajar dari kesalahan, bukan menebus sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Misalkan anak-anak di sekolah itu tukaran, sering loh, cuma di wadahi atau adu mulut saja. Akhirnya plus, nah seperti itu. Dengan restitusi hal itu nanti bisa memperbaiki. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat kedalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini terkait dengan budaya positif. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Di sekolah kita ada peraturan tidak? Ada tata tertib ya? Ada keyakinan kelas tidak? Ada ya. Khususnya untuk PSP pasti sudah ada. Tapi yang baru kurikulum merdeka ini mungkin belum. Jadi disinilah kita akan berkolaborasi untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan kelas? Untuk apa peraturan kelas?
untuk mendisiplinkan anak. Ya, nanti kaitannya dengan hukuman. Biasa sendiri. Nah, maka kita buatlah sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah menyadarkan diri mereka. Itu lebih dari peraturan dan keyakinan. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih memberikan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Itulah mengapa harus keyakinan, mengapa bukan sebuah peraturan. Selanjutnya, nah di sini dari sebuah peraturan yang ada di kelas kita, sekolah itu ada aturan. Apa harus dihilangkan setelah punya keyakinan kelas? Tidak. Aturan itu tetap. Namun kita membuat keyakinan yang kita sepakati antara siswa dan guru. Nah, maka akan tumbuhlah lingkungan yang positif. Nah, setelah lingkungannya tumbuh di kelas itu lingkungan positif, dia akan menyebar menjadi sebuah budaya yang ada di sekolah. Maka tumbuhlah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, ya. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid akan saling menyayangi. Kami murid bersemangat untuk belajar. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Sudah saya baca. Ya. Jadi nanti semoga setelah dari sini nanti ya Bapak Ibu yang lain bisa merumuskan keyakinan kelas bersama dengan murid-muridnya dan dipajang. Keyakinan kelas bukan cuma yakin, enggak, tapi harus saja. Dan nanti kalau anak misalkan melakukan sesuatu kan, lihat keyakinan kelas yang sudah kita buat, setuju atau tidak, kemarin katanya setuju, ya. Ini di sini juga sudah ada. Sama, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah bagaimana? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Nah, ini juga menjadi sebuah jawaban adalah biar selamat lah. Setuju tidak? Setuju. Nah, kalau misalkan sekarang saya pertanyaan, kalau Anda menggunakan helm untuk selamat, tapi motornya itu tidak panjenengan servis dan tidak dicek, akhirnya kan sama, terjadi sebuah kecelakaan. Jadi itu sebenarnya apa? Keselamatan atau apa? Melindungi kepala. Tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa itu tanggung jawab kita, maka kita kemanapun ketika berkendara menggunakan helm. Jangan karena selamat saja. Gitu. Mengapa kita perlu peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jelas, ini pasti kesehatan. Mencuci tangan itu kesehatan, nggak mungkin enggak. Masker juga kesehatan. Atau ada hal yang kedua, menyembunyikan identitas. Ya tidak? Ya. Nah, betul sekali. Masker itu kok menyembunyikan identitas? Biarnya sehat, maka disembunyikan identitasnya. Kemudian nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi universal itu apa sih? Dilalui oleh semua orang. Kalau kita mencuci tangan akhirnya sehat, oke. Kalau kita menggunakan helm kita selamat, oke. Paling tidak selamat dari tindakan Pak Polisi, gitu ya. Ya. Berikutnya, Mas. Ya. Dapat menciptakan program kebajikan. Lihat program kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Jumlah berapa dalam kelompok ini dengan siapa? Dengan rekan-rekan guru di sekolahnya dan juga dengan murid-murid. Biasakan kita untuk berinteraksi dengan murid sebaik-baiknya.
biarkan murid-murid itu untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian sempurnakan beberapa data nilai basican yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama seperti tadi. Menggunakan helm itu untuk apa? Nilai basicannya untuk keselamatan. Maka kita bahas kalau helm itu untuk keselamatan, nah kalau motornya nggak bagus, nanti tiba-tiba celaka. Jadi helm itu bisa kita disempurnakan jadi sebuah tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Inilah menyempurnakan beberapa data nilai-nilai kebasican. Kemudian membuat poster di media sosial atau keyakinan kelas di kelas Anda. Kalau poster mungkin biayanya mahal, ya sudah bikin aja kan menjadi sebuah poster. Ya. Oh, 10.000 sekarang sudah tidak kurang. Adikan ya. Bagus. Cuman kita pesennya agak jauh ya. Di sini ada. Oh, kalau pesennya bisa, kita sekali bisa pesen di situ. Kita bawa filenya, itu selesai. Ya. Besok dibuat ya, dia akan klasik ya. Dibaca di kelas masing-masing ya. Buat tetel malah Pak. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Kalau peraturan nanti larinya ke hukuman. Kalau keyakinan kelas nanti ke restitusi. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contoh tanggung jawab, religius, kejujuran, kan seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini untuk Bapak Ibu guru, kalau buat keyakinan kelas, nah 5 atau 6 itu sudah cukup banyak sekali. Nanti keyakinannya berjalan, wah, mulai bingung nanti. Ini yang saya harus yakin itu yang mana gitu. Nanti kan bertahap. Kelas 1 itu berapa, tentang apa, kita harus petakan baik-baiknya. 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan copy paste dari Google. Kalau lingkungannya beda kok, bisa copy paste atau mungkin beli di Shopee. Biasanya seperti itu ya. Beli di Shopee tidak macam Pak. Kalau lingkungannya beda kok, kenapa? Di tempat lain, lingkungan lain di kota, kabupaten di sini tidak sesuai pada lingkungan kita, lingkungan desa. Ya. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, diskusi. Kalau anak yang besar itu oke, kalau anak kecil jangan buat keyakinan kelas dibuat. Paling hanya diberikan pilihan ya. Nah, kalau anak kecil biasanya kelas 1, 2, 3 itu pilihan. Tapi kalau kelas 4, 5, 6, kelas tinggi itu bisa mengajukan sebuah pendapat. Ya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti tadi yang saya contohkan ya. Lanjutnya. Lanjut. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa kita lakukan menggunakan tabel T maupun tabel Y. Tabel Y itu apa yang terlihat, terdengar, kemudian yang terakhir apa? Berperilakunya seperti apa? Contoh, langsung lanjut lagi. Ya, di sini terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ya Mas ya. Kalau memegang barang orang lain itu harus sesuai dengan izin. Kalau dia izin sebenarnya mencuri nanti. Ya. Kemudian terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih. Tolong ya, permisi. Perilakunya bagaimana? Maksudnya apa? Seperti itu. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang benar. Selanjutnya,
Ya, peraturan dan keyakinan jelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan atau keyakinan pasien bagaimana? Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira menjaga kebahagiaan. Iya. Selanjutnya, ya mas, kita ada itu suatu bentuk yang tanggung jawab. Ya, bentuk yang adalah tanggung jawab. Dilarang menggunakan orang lain, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba itu keyakinan atau nilai universalnya adalah Kesehatan. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 seperti yang dibahas di awal mengenai bertahan hidup atau survival, cinta, kasih sayang atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, kekuasaan atau power. Ini sifat dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, tidak boleh tidak. Dan caranya bagaimana? Nah, di sini kita untuk memenuhinya. Selanjutnya, sudah resolusi, ada beberapa resolusi 5 provinsi kontrol dan juga resolusi segitiga resolusi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol, ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Yang diharapkan kita itu bisa berperan sebagai manajer di sini. Sebagai seorang pendidik itu harus sebagai manajer. Tapi apakah yang lain itu tidak penting? Sama, semuanya penting. Tapi yang paling utama adalah ini. Kita harus bisa menjadi teman untuk anak-anak kita, supaya bisa bercerita tentang dirinya. Saya sering, apalagi kelas 6 itu sering diajak jogging dengan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau itu pasti setiap hari, tidak mungkin tidak. Guru itu memang berperan sebagai pemantau. Kemudian ini yang diharapkan sebagai manajer. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya, guru dapat berperan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa menggunakan identifikasi adik jiwa. Paham ya? Adik jiwa ya. 5W1H itu kalau bahasa Inggrisnya itu 5W1H. Bahasa Indonesia diakronim jadi adik jiwa. Lanjutnya mas. Ya. Terus kita itu tadinya ini sih 3 restitusi ya. Tadi 5 posisi 5 posisi kontrol, sekarang segitiga restitusi. Ya, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan segitiga restitusi? Pertama adalah menstabilkan validasi dulu. Validasi kebutuhan. Setelah validasi, menstabilkan identitas. Selanjutnya menyarankan keyakinan. Itulah yang harus kita lakukan dalam kegiatan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya, terus. Ya, selanjutnya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang diucapkan dulu seperti itu. Tak dengan kata-kata yang lain boleh. Ini kan contoh. Ya. Nah, selanjutnya. Kemudian untuk validasi kebutuhan bagaimana? Guru bisa contohnya. Guru berkata, kamu bisa saja, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Apa yang penting bagi kamu? Ya, itu kata-kata yang kita ucapkan pada siswa. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Bagaimana cara yang menanyakan? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalkan siswa memberikan tanggung jawab, seperti itu. Nilai-nilai yang apa yang telah kita sepakati, ya di situ yang kita tanyakan kepada siswa ketika kita melakukan restitusi pada siswa. Selanjutnya, intervensi 30 detik.
Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu apa yang kita tanyakan untuk mengintervensi siswa ketika kita melakukan restitusi. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tidak seperti itu. Berikutnya. Nah, ini miskonsepsi yang sering terjadi kepada kegiatan pada apa namanya peraturan konsekuensi restitusi. Penerapan budaya muslim berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ini pemahaman kita yang sering miskonsepsi, salah. Dalam hidup masyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya muslim, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut karena konsekuensi, tetapi karena kesadaran ini memberikan nilai-nilai yang berharga. Jadi jangan kita berpikir dengan adanya budaya muslim tidak ada lagi aturan dan tidak ada lagi konsekuensi, tetap ada. Ya, selanjutnya. Dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu lagi ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi dan tidak ada refleksi. Wes butuh lagi manut keyakinan kelas loh, tidak sehari-hari. Tidak seperti itu. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Kesadaran hadir dari dalam diri internal, sementara hukuman atau penghargaan memberi aja dalam bentuk barang atau status. Konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab, dengan diskusi dan refleksi setiap saat. Jadi walaupun kita sudah punya keyakinan kelas, harus kita refleksikan apakah itu sudah sesuai atau belum, atau perlu ditingkatkan, atau perlu dibahas seperti yang sudah saya katakan. Selanjutnya, Mas. Ya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tidak. Bukan pokoknya semuanya restitusi. Ya tidak. Segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Segitiga restitusi mungkin dapat untuk diselesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat terjadi, seperti kekerasan fisik atau kerusakan seperti properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Misalkan anak, contoh di tempat kita ibu ya, kewenangan dipercaya, itu kan properti kan? Kita restitusi ya, tidak mempan. Maka tetap butuh perhatian, butuh konsekuensi. Selanjutnya, ya. Kita hampir sampai pada penghujung. Kita refleksikan penghujung kegiatan perjalanan ini ya. Dan lalu apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Nah, ini contoh restitusi. Itu bisa di play. Nah, ini contoh kegiatan ini. Saya pikir ini bukan senang. Nah, itu dikira beneran lah. Wow, itu settingan ya. Iya. Tapi jatuh kok tenanan. Iya kan jatuhnya beneran, namanya acting seperti itu Mas. Betul sekali. Nah, itu ada yang bisa. Maksudnya. Nah, ini tidak ada restitusi yang dilakukan. Cuman masalahnya ini tidak tentunya, tidak apa-apa dimulai aja. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi bertahap, bagaimana guru menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti itu. Ya, ini tanpa
Anak-anak itu, ini ceritanya anak-anak itu berkelahi, tapi karena tidak tahu berkelahinya, dia sudah terpanggil ke kantor, kemudian untuk kita lakukan institusi. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan atau diskusikan untuk hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi bekal Bapak Ibu untuk mengajar, memperbaiki dan menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah Ibu semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kita manusia biasa, tempatnya khilaf dan lupa. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.